Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26b sampai 28 berkata, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Di dalam ayat 28, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Saudara-saudari, dewasa ini manusia dengan sekuat tenaga mencari lingkungan yang nyaman dan tentram, namun tempat yang manusia tinggal ini tetap bisa digoncangkan. Begitu terjadi gempa bumi, semua hasil jerih lelah seumur hidup manusia bisa saja musnah. Nyawa pun bisa hilang. Meskipun teknologi hari ini begitu maju, tetapi tetap tidak bisa dengan tepat meramalkan kapan terjadinya gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya, selain gempa bumi masih ada angin topan, banjir, dan bencana alam lainnya yang selalu mengancam kehidupan manusia. Di dalam masyarakat, masalah politik, ekonomi, sosial, transportasi, keamanan, dan lain-lainnya, semuanya bisa bergolak, semuanya bisa tidak stabil. Ini mendatangkan ketidaknyamanan, menimbulkan keresahan. Bahkan di dalam diri manusia sendiri, angan-angan, gejolak emosi, temperamen yang berubah-ubah sering mengganggu ketentraman manusia. Masih ada masalah kerusakan lapisan ozon, ada pemanasan global, ancaman limbah nuklir, dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya di antara manusia ada berbagai pergolakan. Tidak ada tempat di bumi ini yang merupakan firdaus. Langit pun sewaktu-waktu dapat tergoncang. Tetapi saudara-saudari, jangan putus asa. Saya memperkenalkan kepada Anda satu berita gembira yang besar. Alkitab mengatakan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Langit, bumi, dan jagat raya semua adalah benda ciptaan. Kalaupun tidak digoncangkan, lambat laun juga akan rusak. Hanya Allah, pencipta alam semesta ini, yang dapat memberi manusia satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kerajaan ini tidak bersifat jasmani, melainkan kerajaan ini bersifat ilahi, surgawi, yang rohani, murni, abadi, bahkan berada di dalam Allah yang tidak dapat binasa. Sesungguhnya, saudara-saudara, kerajaan Allah adalah diri Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Ia masuk ke dalam manusia, dia mau menjadi hayat kehidupan bagi manusia, agar manusia memperhidupkan Allah sendiri, menempuh hidup penuh dengan sifat Allah yang penuh kasih, terang, benar, kudus, sama seperti halnya Allah sendiri. Kerajaan Allah ini hakikinya adalah Allah itu sendiri. Dasarnya adalah Kristus, strukturnya adalah gereja yang disusun oleh kelimpahan Kristus. Kerajaan ini tidak mengekspresikan diri manusia, melainkan mengekspresikan kemuliaan Allah. Karena itu, kerajaan Allah ini tidak dapat digoncangkan, malahan akan berlangsung sampai kekal bersama dengan Allah sang kekal. Haleluya. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, maukah Anda mendapatkan kerajaan yang tidak dapat digoncangkan ini? Kerajaan ini erat berkaitan dengan hayat, berhubungan dengan hayat. Anda memiliki hayat manusia, maka Anda berbagian dalam kerajaan manusia. Tetapi jika Anda ingin berbagian dalam kerajaan Allah, Anda harus menerima hayat Allah. Tidak peduli bagaimana luhurnya Anda, tingginya pendidikan Anda, banyaknya harta, usaha, kesuksesan Anda tetap perlu mendapatkan hayat Allah, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5 mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan sekali lagi dari Allah, mendapatkan hayat Allah, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana jalan kita menerima hayat Allah ini? Kita harus dilahirkan dari Allah. Alkitab dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Allah
melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dan dengan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan beroleh selamat. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, jangan ragu-ragu. Asal Anda membuka hati Anda, berdoa kepada Allah, Sang Kekal ini, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau masuk ke dalamku, menjadi hayatku. Maka segera Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda dapat melihat kerajaan Allah. Anda bisa menikmati segala kelimpahan kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami dapat menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu masuk ke dalam, tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.